Saya ini kan termasuk kiai sering mulang dan kadang yo kesel mulang. Tapi yang greling, wah rak kenaan santriku tak ulang ilmu, ora sinau sing sinau aku cek kon mulang. Kadang-kadang yo mangkel. Kene sing sinau kangelan terus kono karek tampa mateng. Kadang yo didadekno buku didol macam-macam lah. Kadang-kadang ya rodok mangkel kadang-kadang. Tapi yang greling, ikhlas juga jarane gede wis ikhlas wae lah. Jadi Quran itu ngendikan itu gampang sekali. Supaya kamu gampang ikhlas itu man amila sholihan fali nafsi, sudahlah kalau kamu ngamal kebaikan sebetulnya yang untung itu diri kamu bukan orang. Jadi ego itu penting. Itu dulu Rasulullah SAW ketika intaqala ila rafiqil a'la, bahasa halusnya meninggal untuk Nabi itu nama intaqala ila rafiqil a'la, sudah pindah ke alam ar-rafiqil a'la. Itu pemaknaan ar-rafiqil a'la itu kita tidak pernah tahu, tapi sudah Nabi masyhur. Di antara kalimat yang terakhir beliau lafadzkan adalah Allahumma ar-rafiqal a'la. Kemudian Sayyidah Aisyah ngendikan idzan la yakhtaruna, kalau begitu Nabi enggak milih kita tapi milih ar-rafiqal a'la. Ya kira-kira maknanya itu apa ya? Ya pokoknya begitulah alamnya Allah Ta'ala sana di. Itu Nabi saya hitung, pernah tak hitung, wafat sekitar jam 10 siang hari Senin. Itu dimakamkan malam Rebu. Kalau kita menghitung itu berarti Senin, Selasa, Rebu. Tapi itu hitungan yang keliru. Kenapa keliru? Karena dengan menghitung seperti itu seakan-akan Nabi itu nyuwun sewu sahabat itu tidak melakukan syariatnya Rasulullah SAW, yaitu asri'u bil janazah. Janazah harus dipercepat. Tapi sahabat itu ngadepi sesuatu yang luar biasa, yaitu siapa pengganti Rasulullah. Rasulullah itu andaikan diganti Nabi Ibrahim saja itu masih kurang karena beliau Sayyidul ya, diganti Nabi Musa pun masih kurang karena Nabi ini ketua Sayyidul Anbiya. Apalagi nyuwun sewu terima diganti seorang sahabat. Itu tidak gampang. Dan dalam pemilihan itu ada 3 kriteria. Kalau pernah sepuh menang Abbas. Karena Abbas ini pamannya Rasulullah SAW. Abbas ini saudaranya Sayyid Abdullah. Tapi problemnya Abbas, Islamnya secara lahir terlambat, yaitu beliau Islam setelah peristiwa apa? Badar. Berarti secara lahir Islamnya kan ada mantu Sayyidina Ali dan Utsman. Ada poin berdasar poin. Kalau berdasar poin yang paling lama dari anak Nabi dan sudah dewasa yaitu Abu Bakrinis Siddiq. Ya secara lahir itu geger-geger, terus orang Ansor matur minna amir wa minkum amir. Ya sudah, setiap klan punya pemimpin sendiri. Geger-geger. Dan mereka ingin bahwa pergantian itu disaksikan setidaknya oleh jenazah Rasulullah SAW. Akhirnya rembuk-rembukan, terus Sayyidina Umar ini ketika ada rapat beliau datang. Siapa di antara kalian yang siap memimpin komunitas masyarakat? Wa fihim Abu Bakar. Yang diantara yang kalian pimpin itu ada yang bernama Abu Bakrin Siddiq. Mereka bilang ma'adzallah, kita tidak mungkin melakukan itu, memimpin orang yang bernama Abu Bakar Siddiq. Ya sudah, kalau kamu nggak mau dipimpin Abu Bakar ya harus mau beliau yang jadi pemimpin. Dan dulu orang masih waras sewaras-warasnya. Betul itu. Ukurannya itu unik. Kalau orang sekarang pasti menolak. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyalahu lidinina fanardo li amri dunyana. Ini Abu Bakar ketika Rasulullah masih sugeng disuruh mimpin sholat. Sholat itu luar biasa dan ibadah terbaik. Itu saja disuruh memimpin Abu Bakar. Apa meneh terima urusan dunia? Kalau ukuran itu dipakai sekarang mesti nggak mau semua. Iso wae sholatnya khusyuk tapi ora rohan, mesti kemana-mana lah. Tapi kalau dulu itu dipakai ukuran. Rasulullah itu ridho Abu Bakar menjadi pemimpin sholat. Dan sholat kayak apa? Posisinya dalam Islam imaduddin. Sholat adalah al-munajat, sholat adalah mi'raju arwahil mu'min. Luar biasa lah status. Itu saja dipimpinkan, disuruh mimpin siapa? Apa meneh terima urusan ngene iki. Akhirnya mereka ridho semua dipimpin Abu Bakrinis. Kelar. Artinya kelar itu mereka ingin khilafah itu disaksikan jenazahnya Rasulullah SAW. Artinya adat-adat ketika bapak wafat masih ada jenazah beliau ya saya dinobatkan penggantinya. Dulu ketika buyut saya Kiai Zubaidi wafat ya putranya langsung dinobatkan. Begitu seterusnya adat-adat kiai.
Jadi yang dilakukan Gus Hilmi itu sudah benar, memang adatnya diumumkan ketika belum dimakamkan. Terus adat-adat di Jawa, terus nikah masih di depan jenazah itu juga ada padanannya, bahwa orang-orang yang spesial ini meskipun sekarang sudah jenazah ikut menyaksikan. Ini penting kula aturaken supaya berapapun kadarnya itu ada padanan yang pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam bahasa qiyas ilhaqun nadzir bin nadzir, yang mirip-mirip. Nah, kenapa kula nu fanatik seperti itu? Karena agama ini yang miliknya Allah Taala. Niku ngendikane Nabi nggih, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Padahal hadat din dinullah, hadat din dinul Islam. Tapi wong ben asobiah niku nyebut aku ora ngarah kafir. Wong bapakku nabi, bapakku kiai. Dadi cara putu Mbah Munawir, aku mesti njaga Quran, iku Qurane mbahku. Cara putu Mbah Zubair, aku kudu ahli fikih, iku fikih Mbah Zubair. Makanya ada istilah ini makhraj Mbah Munawir, makhraj Mbah Arwani. Padahal makhraj itu kan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mutalaqqan min afwahil masyayikh, syaikhun an syaikhin, jilan an jilin, kabirun an kabirin. Tapi dengan diistilahkan ini makhrajnya Mbah Munawir, ini makhrajnya Mbah Arwani. Keluarga ini harus menjaga karena ini milik keluarga. Agama juga gitu, semua nabi nak ngendikan millata abai. Ini agama leluhur kami. Tuhan juga sama, Allah itu milik kita semua. Tapi kena donga kudu muni Rabbi, pangeran ingsun, seakan-akan kamu itu memiliki sendiri. Enggak boleh pas kamu bilang Rabbi terus malaikat enak ae pangerane wong akeh mbok aku dhewean. Enggak boleh seperti itu. Kalau malaikat gitu tak kon ngaji lagi. Itu memang harus ada asobiah, ya Rabbi duh pangeran ingsun. Enggak boleh malaikat mensomasi, enak saja Allah itu Rabbul Alamin, gak pangeranmu tok, enggak bisa. Harus ada asobiah. Sehingga dengan merasa itu kados bapak kula nggih perasaan kula niki nerusno Qur'ane bapak, nerusno alime buyut-buyut kula. Jadi anggere ape bodho ya rada isip. Kadang kula ndek kitab saking buyut kula sing riyen termasuk gurune Mbah Saleh Darat. Niku kitab Ithaf. Niku nak dibuka langsung putung. Ngantos sak mangke. Akhirnya alhamdulillah atau tak buka, enggak tak buka ini putung. Tapi sebagai cucu yang baik saya beli ithaf baru, tak sinauni. Karena yang ini kalau tak buka mesti putung, saking lamanya. Ya lumayan kena gue teror sidik-sidik. Maksudnya gue teror, itu buyutmu dhisik iso maca kitab iku, kowe piye? Terus akhirnya ya rada keteror sidik-sidik, akhirnya ya ngaji. Dan itu sunnah itu para nabi. Terus kula suwun semuanya begitu. Di kalangan habaib ini ada Habib Sayyidi Barakbah yang namanya diluruskan Sayyid Umar, katanya Habib Sayyidi ini kenangan sama Sayyid Umar gimana dipanggil Mas muka Sayyidi. Terus Habib Umar bilang, gurunya Habib Umar Hafid, kalau kamu namanya Sayyidi saya harus manggil gimana? Beliau kan ya bingung karena beliau orang Arab, ya tuanku kan. Jadi kalau di sini nggak apa kan, nggak pati do paham, tapi bagi orang Arab kan nanti kalau Habib Umar panggil ya Sayyidi, orang-orang bilang, oh itu berarti bosnya Sayyid Umar. Jadi ya para habaib ya seneng guyon ya rileks gitu. Supaya tadi farah billah. Jadi agama ini harus dinisbatkan kepada masing-masing supaya ada asobiah. Dulu Sayyid Ali Zainal Abidin itu orang kadang ada pengemis itu kan agak risih ya. Tapi Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada pengemis ngasih uang itu marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Matur nuwun jeng ya kowe sing nggawa sanguku ning akhirat. Jadi kalau ngasih orang itu dianggap apa ya? Nabung di bank akhirat. Nabi itu luar biasa cara men-set pikirannya. Pernah suatu saat Rasulullah tanya, "Ya Aisyah, sarapan jatah saya mana?" "Sudah tak kasihkan orang ya Rasulullah, habis." Nabi terus ngendikan, riwayat saya pakai mudzakkar ya karena rawinya sudah banyak yang mudzakkar. Wa hal laka mimmalika illa ma labista fa ablaita wa akalta fa afnaita wa tasaddaqta fa abqaita. Jadi kalau kamu sedekah pada orang lain itu hakikatnya justru kamu menyimpan uang itu. Jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kalau ingin masih ya yang 100 juta itu sedekahkan, itu yang masih. Suatu saat kalau kamu poya-poya dengan yang lain ada yang 100 juta masih karena kamu sedekahkan wa tasaddaqta fa abqaita. Jadi hakikat sedekah itu justru mengabadikan. Nah ini dimaksud wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda wa, justru yang sudah kamu kasihkan ini yang abadi. Sehingga dengan cara pandang seperti itu sedekah itu ringan karena kayak nabung.
Terus kata Imam Ghazali, trik kedua, dan kamu jangan pernah mengira bahwa yang menerima sedekah itu bi'ahwaja min hajati thawabi sedekah. Dan kamu jangan menganggap penerima sedekah itu lebih butuh kepada uang itu. Kamulah yang lebih butuh terhadap ajrus sedekah. Sehingga ketika kita memberi orang itu merasa kita ini utang jasa, karena dengan ada yang terima sedekah kita ditulis sebagai mutasaddiq, dan gara-gara itu kita nanti diberi pahala orang yang sedekah. Jadi makanya orang Jawa itu luar biasa kalau sedekah itu, tulung beb niki jenengan trimo, tulung yai niki jenengan trimo. Orang Jawa itu luar biasa didikan guru-guru kita. Kalau ngasih orang itu nak diterima itu matur nuwunnya bukan. Nah itu didikan yang diikhya. Jadi wis matur nuwun kula tulung niki ditampi, karena dia butuh sekali terhadap ajrus sedekah atau ajrul hadiah atau apalah. Nah dengan seperti itu kita kemungkinan itu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha itu kecil. Bagaimana kita ngundat-ngundat wong kita yang untung. Nah, makanya tadi saya punya saran, orang itu harus asobiah, tapi asobiah yang baik. Karena kadang Quran juga ngajari seperti itu, man amila sholihan fali nafsih. Ketika saya sedekah 1 juta diterima orang itu, hakikatnya kan saya membela diri saya sendiri, kan tidak ada hubungannya dengan orang itu kan. Yang untung kan, tapi kan orang itu bisa jajan, bisa macam-macam, yaitu urusannya dia. Tapi saya beruntung karena dapat sawabus sedekah. Makanya Quran cara ngajari itu, semua orang itu kan rata-rata egois kan, mikir dirinya sendiri. Quran mengapresiasi itu. Man amila sholihan fali nafsi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Saya ini kan termasuk kiai sering mulang dan kadang yo kesel mulang. Tapi yang greling, wah rak kenaan santriku tak ulang ilmu, ora sinau sing sinau aku cek kon mulang. Kadang-kadang ya mangkel. Kene sing sinau kangelan terus kono karek tampa mateng. Kadang ya didadekno buku didol macam-macam lah. Kadang-kadang ya rodok mangkel kadang-kadang. Tapi yang greling, ikhlas juga jarane gede wis ikhlas wae lah. Jadi Quran itu ngendikan itu gampang sekali. Supaya kamu gampang ikhlas tuh man amila sholihan fali nafsi, sudahlah. Kalau kamu ngamal kebaikan sebetulnya yang untung itu diri kamu, bukan orang. Jadi ego itu penting. Ya barokahnya diistilahkan makhraj Mbah Munawir, zuriyahnya makhrajnya bagus-bagus. Seperti tadi ada Gus Kholaf Muhammad baca Yasin, barokahnya diistilahkan makhraj Mbak Arwani, makhraj putra-putranya santrinya bagus-bagus. Karena ada asobiyah. Ini warisan Mbah Nawawi, warisan Mbah Ali Maksum. Barokahnya asobiyah itu orang ingin menjaga. Sehingga di sini pentingnya istilah millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ketika Nabi Yakub tanya sama anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Padahal Allah itu kan ilahal alamin, bukan, tapi diistilahkan saya tetap menyembah Tuhanmu ya bapak saya. Dengan merasa itu kan merasa memiliki. Nah, di sini kalangan habaib juga mengistilahkan Thariqah Alawiyah atau Thariqah Sadiliyah. Sebenarnya Thariqah Alawiyah itu ya ainut Thariqah al-mansubah atau al-marwiyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi supaya orang itu merasa apa? Memiliki. Terus kula suwun nggih, kula ngapunten sanget, memang saya tidak punya rencana mau idhah, tapi kula ini takdim kalian keluarga besar mriki. Matur sak wontene, terus kula bersaksi Gus Najib itu orang baik. Kalau beberapa kali panggih, terakhir panggih acara Khalbah Munawir sampai. Beberapa kali kula sowan dan beliau kenal bapak saya karena bapak kula nggih tiyang Quran, nggih guru-gurunya sama, ketemu yang sama. Istrine bapak kula nggih ibu kula nggih putune buyute gurune bapak. Terus gurune bapak niku didonatori bapake bapak, pokoke mbulet. Nek jare Gus Dar iku KKN. Karena kiai itu ya sudah, saya keluarga Lasem ya, masih keluarga dengan keluarga Gus Hilmi sama. Pokoknya ngoten zuriatan ba'duha. Karena ketika Allah cerita orang soleh itu mesti nyebut keluarga dulu. Ini tanpa ingin menyinggung yang tidak punya keluarga kiai. Nanti ketemu di Nabi Adam, sudah tenang saja. Ketika Allah nyebut orang baik itu mesti nyebut keluarga dulu, karena keluarga ini tidak gampang, menjaga keluarga baik ini juga tidak gampang. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mesti disebut pertama itu asal usul min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Menyebut leluhurnya. Baru wa mimman hadaina
wajtabaina. Jadi menyebut ini soleh barokah didikannya Ibrahim, Ismail, Ishak dan gini-gini. Baru wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi siapa saja yang baik ya baik saja, tidak usah nunggu anaknya siapa. Tapi tetap orang baik ini disebut dulu. Kalau Gus Hamid hafal Quran karena putranya Mbak Abdul Qadir, karena putranya Mbak Munawir, putranya Mbak Abdul Rosad, putranya Mbak Hasan Basori. Terus disebut. Bukan karena tafakhur bil ansab boten. Bukan kadang-kadang wong hasud ribet nak diterangno. Iku padune bangga mbek nasabe itu ndak urusan begitu. Menjaga anak soleh itu juga ndak gampang sehingga Allah menghormati. Sehingga ketika ada seorang hulam yang punya kanzun min kunuzid dahab itu dibela-bela Nabi Khidir, alasannya mau wakana abuhuma sholihah, diregani. Makanya kenapa kita mencintai habaib, karena ngeregani Kanjeng Nabi. Semua orang itu mesti disebut duriyahnya dulu. Itu semua misalnya kul aman nabila terus wa maunsil terus wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat itu disebut. Sehingga kalau kita ini setiap Allah cerita orang baik itu mesti nyebut asal usulnya dulu sebagai bentuk penghormatan kayak tadi yang masyhur ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna. Karena Nabi Nuh ini berhasil mensterilkan kekafiran. Iya kan setelah Nabi Adam ngosong bulat banyak. Ketika peristiwa Nuh semuanya orang itu mati kecuali orang 80 yang ikut. Jadi generasi kita ini sebetulnya sudah istilahnya enggak Bani Adam lagi sebetulnya zuriyataman hamalna man. Makanya istilah kita ini dua kali disebut Quran, kadang disebut ya Bani Adam, kadang disebut zuriyataman hamalna man. Karena fase kedua ini kita sudah dengan atas nama zuriyataman hamalna man dan itu steril sudah enggak ada yang min auladil kufar. Makanya disebut min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna man. Disebut lagi wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Israil nama lain dari Nabi Yakub. Mboten Israil sing sakniki mboten ngono. Terus wa mimman hadaina wajtabaina. Terus kita cerita nasab itu bukan tafakhur, tabahi yang mentahkir, menghina nasab lain itu mboten. Ngregani leluhur. Ya apa ngregani wong lain wis ribet golek donya dagang, anake kene diulang Quran. Bareng kira asap meh mati, sanake kene diulang kira napa? Sab'ah. Kadang ya mangkel, kula riyen diulang sab'ah niku kalian bapak diwarahi yo kadang mangkel gopo, tapi saiki jebule penting. Penting terus dadi alim ya lumayan ana sing ngurmati, ana sing nyucup ya lumayan tapi maksudnya dhisik ku iso gopo. Tapi gara-gara tadi, tapi misalnya orang tua kita terus gak gelem ngajari sedimbarno cul-culan. Mungkin kita sudah jadi ya segitulah, sudah gak usah dijelaskan itu. Nah, gara-gara itu orang tua kita ini diregani oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana abuhuma sholihah. Itu dihormati. Itu dalam kitab Sayyid Muhammad diterangkan padahal itu Abu Sabek, mbah ketujuh. Lu ya coba efek dari Mbah Munawir itu cucu keempat kelima masih dihormati. Efek dari Mbah Hasyim juga gitu. Apalagi Rasulullah SAW duriannya sampai kapanpun kita hormati. Makanya di antara ciri khas mazhab ahli sunnah itu wa nuhibbu ahlal bait wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami'as sahabah wa nukrimul masyayikh wa nukrimu semuanya, menghormati para guru, para. Jadi ingat ya, saya mohon teman-teman yang baca Quran itu entah berapa kadarnya diangen-angen. Ternyata kita pernah disebut dua kali. Pertama ya Bani Adam, tapi setelah itu habis. Yang masih hanya sama Nina yang ikut hamalna ma'an. Makanya wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Itu maknanya zamanat tufan. Apa zamanat tufan? Ketika zamanat tufan semuanya habis kecuali orang 80 yang ikut perahu Nabi Nuh. Makanya disebut di surat Isra kita ini disebut dzurriyyataman hamalna ma'an. Dan tadi wa mimman hamalna ma'an. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila, terus wa mimman hadaina wajtabaina. Terus kula suwun apa nggih penghormatan pada Gus Najib mangke jenengan dongakno anak putu sedanten santri sedanten niru jejak-jejak menapa para beliau wattaba'tu napa wattaba'tu lan anut sapa ingsun millata abai ing tradisine leluhur-leluhur ingsun. Ya kudu ana anute, kiai ini hafal Quran ya hafal. Kiai ini lanya ya melok lanya. Nek urung iso iku ya kiai ini rokok ya ora roh lah itu.
Jadi cara kaidah fikih malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Nek ora iso anut sing berat-berat ya anut sing ringan-ringan. Tapi niku kadose mboten rokok contohnya mboten. Tapi kula namung critani madzhabe Mbah Mun. Kiai iku kudu ana sing nyontoni adnal halak. Mbah Mun nyontokno dirinya sendiri. Aku nak salat ku akhir. Baru kayak Mbah Mun salat akhir, orang tahu bahwa setengah telu iku jek oleh salat zuhur. Andai kan semua orang sholat awal waktu, nanti era entah cucu kita nganggep waktu sholat yo awal tok, tengah ra oleh nguri. Nah, baru kayak kiai sing sholat akhir. Akhirnya wong ngerti yo batas akhirnya ngono. Ya sanate jelas. Kalau nak sholat yo cepet, ben wong roh nak sholat ora kudu ngene iku. Sing suwi ora kudu ngene iku, cepet yo oleh. Lah misale suwi kabeh akan dikira syarat saya sholat iku suwi, lha iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud niki cerita mboten usah sampean lebokno ati niki cerita ilmiah. Terus monggo nek mboten cocok ke monggo, mungkin ketemu pangeran sing bener sinten. Mboten apa-apa, memang ukuran pendapat itu gitu. Hadza madzhabun al-Qawahabi. Ini madhab yang saya siap ketemu Allah Subhanahu. Kalau terakhir kalau badhe cerita itu juga pernah dipraktekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riyen niku Jabir niku sholat tuh betul jubah, betul peci, betul amamah. Niku dicoplok kabeh. Terus sholat sarungan akidan torofaihi ala atiki. Jadi sarung sitok niku dicangcut ngeten. Lalu kabeh tabiin kaget. Wong sholat kok sarung sitok ditalekno teng napa? Gulu. Kabine dicoplok, ketune nggih dicoplok. Akhirnya tabiin do zuru ila sahibi Rasulullah itu piye sahabatin Nabi sholat model ngene. Tapi kata Jabir, saya pernah menyaksikan Rasulullah sholat seperti ini. Multahifan bi izari akidan baina tarafaihi ala atiki. Tapi barokahnya itu orang tahu batas aurat minimal. Andai kan semua orang mulai dulu sholat pakai hem, pakai jubah, maka orang akan mengira syarat sahnya sholat harus seperti itu. Akhirnya wong sing lagi ning sawah celananan seprapat, gak gawa kaos, gak iso sholat. Tapi baru kayak itu akhirnya wong ning sawah wis ngger celananan seprapat ngisore dengkul udele ra ketok wis sholat. Ning galeng wis muga-muga tampa pangeran. Itu barokahnya pernah dipraktekkan Jabir, yaitu akhirnya ditemukan aurat itu batasnya mana? Mabena surah ilar. Andekan mulai dulu nggak ada sholat seperti itu, tidak diketahui batas minimal aurat. Nah, barokahnya sholat akhir kayak Mbah Mun itu diketahui, oh akhir waktu itu begitu. Nah, ada batas akhir. Nah, Dewi Mbah Mun aku yo ngerti hadis awal waktu fadlullah, nak tengahan rahmatullah, guri afwullah. Yo ngerti wong aku kiai ora ngerti jare apa. Tapi yo wis guling-gilingan, nak sholat ora kudu ning terus dia murid kados kula ya sanut sing gampang-gampang mawon ngono. Terus dia penggemar kok jenengan wis padha wae lah. Dadi sebenarnya iki cerita rileks guys, pokoke mugi-mugi sedanten muyasar guys, pokoke ala inna auliya wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah.